Untuk devilnya kita menggunakan chip emitter Angel S atau AE yang biasa kita buatkan di bagian slot. Untuk pembuatan heatsinknya kita buatkan seperti ini ya. Ini kisi-kisi supaya menyerap panas, dan di sini ada pembuangan panasnya menggunakan fan. Untuk di bagian high beamnya kita menggunakan dua kipas untuk posisi sebelah kirinya. Untuk penempatan di bagian driver kita pasang di bagian sini. Ini untuk driver lampu 3 warna, ini untuk driver high beam. Ini 3 warna yang sebelah kiri ya. Ini yang sebelah kanannya di bagian sini. Di sini kita menggunakan dua driver, dua pasang lampu kanan kiri ya. Untuk di bagian high beamnya kita tetap menggunakan satu warna saja supaya tidak bingung dalam pemakaiannya nanti. Dan terus di sini kita sudah buatkan satu soket menggunakan soket 6 pin, dan di belakangnya sudah kita buatkan soketnya seperti ini supaya memudahkan dalam instalasinya ya. Dan di sini ownernya merequest di bagian high beamnya warna ice blue devilnya, di bagian lampu utamanya warna kuning. Terus di sini untuk rangkaian relay setnya kita pergunakan seperti biasa 3 relay. Jadi untuk lampu low beamnya kita gunakan 2 relay ya. Jadi salah satunya jika ada trouble satu relay tetap bisa menyalakan di sebelah. Ini untuk bagian high beamnya. Di sini kabel positif dan negatifnya kita buatkan langsung ke aki semua. Dan di sini yang pasti ada pemasangan solar kiri vision. Ini sifatnya wajib dipasangkan karena apa? Untuk menggantikan cahaya dia harus ada on off lampu utamanya. Ini posisi senja maka devil yang menyala. Terus di bagian senja sennya juga udah kita rubah menggunakan senja sen, senjanya warna ice blue, sennya warna kuning seperti biasa. Nanti pas on seperti ini putih, matikan on kedua kuning, matikan on kedua warm white atau putih kekuningan. Dan di sini sudah saya sediakan soket jika suatu saat ownernya itu berminat untuk pemasangan lampu tembak atau mini laser di bawah headlamp. Dan ini kita buatkan soket 3 pin, tinggal disambungkan ke soket 3 pin yang ada di relay setnya seperti ini. Dan di relay set ada soket 6 pin, ini tinggal disambungkan ke bagian belakang sini ya. Nah ini untuk tampak belakangnya soketnya. Ini untuk head source-nya, head source pembuangan panas supaya tidak mengembun di dalam headlamp. Untuk soket kiri visionnya kita selalu menggunakan yang original ya, bukan yang atau yang biasa. Ini tampak hasilnya seperti ini. Kita buatkan sama persis dengan soket bawaan dari Honda PCX 160. Ini soket 3 ada. Seperti pemasangan lampu tembak. Dan di sini juga sudah terpasang solar kiri vision original yang sudah kita custom TNP di Honda PCX 160. Seperti biasa fungsinya untuk senja, lampu utama, pass beam dan high beam. Yang kanan, yang kiri klakson. Dan di sini soketnya tinggal disambungkan saja ya, yang tadi saya sebutkan masing-masing tujuannya atau fungsinya. Ini tinggal masuk ke bagian soket yang di bagian headlamp. Dan ini posisi untuk penempatan di bagian modul solar kiri visionnya.
Dan ini untuk penempatan arus negatif atau massa dari circular kiri friction. Terus di sini sudah kita rubah juga ya posisi klakson kan kirinya. Terus di sini ada pemasangan kabel positif aki, ini ada dua. Satu buat klakson, saya kasih keterangan K, dan satu lagi untuk lampu, saya kasih keterangan L. Dan negatif untuk lampu upgrade-nya kita langsung pasangkan ke bagian akinya saja supaya lebih maksimal di bagian arusnya. Nah, jadi di bagian flashernya juga kita ganti. Ini menggunakan flasher yang biasa buat LED LED atau variasi. Jadi supaya di saat pas senja seperti ini atau alis yang menyala, itu kita langsung nyalakan sennya itu secara normal. Kita coba nyalakan tuh, normal ya. Karena sebelumnya kalau flashernya itu nggak diganti, maka kalau senja itu nggak dinyalakan, ini sennya akan agak error ya di bagian depannya, pokoknya seperti itu. Jadi kita belajar dari pengalaman sebelumnya, untuk PT 160 ini walaupun upgrade 3 warna, di bagian flashernya kita sarankan ganti seperti ini. Ataupun kalau ada pemesanan juga bisa request sekaligus ya. Jadi di sini soketnya sudah kita buatkan PNP. Coba matikan, kita masuk senja. Nah seperti ini. Nah ini untuk posisi lampu sudah terpasang di motornya ya. Posisi circular friction off yang menyala di bagian alisnya seperti ini, sesuai request ownernya ya, supaya pas siang hari tidak lupa menyalakan di bagian lampu bagian depan. Pas kita nyalakan di bagian senja. Nah ini untuk hasil cahayanya seperti ini. Devil untuk lampu utamanya, owner itu merequest warna kuning, bagian high beam ice blue, dan di bagian senja sen juga ice blue juga. Jadi supaya selaras dengan warna motornya ya. Warna motornya itu warna biru Dove. Jadi diaplikasikan seperti ini. Ini sangat fungsional sekali ya. Jika siang hari hanya menyalakan lampu seperti ini aja sudah cukup. Dan ini untuk hasil posisi pemasangan relay setnya. Lalu penyambungan soketnya di bagian sini tuh ya. Oke. Untuk modulnya. Dan ini untuk posisi pemasangan dari exhaust fan. Kita tambahkan exhaust fan supaya tidak mengembun. Oke, kita nyalakan ke bagian lampu utama seperti ini. Ini untuk hasil cahaya tampak depannya seperti ini. Dan di bagian devilnya kita buatkan cut off otomatis pas lampu utama menyala, lampu devilnya off seperti ini. Kita matikan, nyalakan lagi, masuk ke cahaya kedua. Untuk hasil cahaya seperti ini. Ini cocok banget ya di saat kabut atau hujan di malam hari, bisa menggunakan cahaya warna kuning seperti ini. Kita matikan, nyalakan yang ketiga. Ini untuk hasil cahayanya seperti ini. Kita masuk ke nyala yang pertama lagi, plus high beam. Ini untuk cahaya low beam warna putih, plus high beam seperti ini. Kita coba masuk ke nyala yang kedua, warna kuning plus high beam. Ini untuk tampak depannya seperti ini. Kita masuk ke nyala yang ketiga, plus high beam. Untuk hasil cahaya seperti ini. Jadi untuk high beam sendiri sengaja kita buatkan satu warna supaya tidak bingung pas kita menyalakannya ya. Jadi tetap kita gunakan warna putih saja, karena sifatnya hanya sekali pakai di bagian passive atau high beamnya.
Selanjutnya kita tes di bagian senja sennya ya, supaya tidak penasaran, karena kita buatkan modul senja sen. Pas sen menyala, senjanya kita buatkan off. Oke, kita masuk ke bagian senja, kita coba sen kiri, dan ini untuk hasil cahayanya. Otomatis off ya di bagian devil senjanya. Kita coba masuk ke sen kanan, dan ini juga di bagian cahayanya. Kita matikan sen, kita nyalakan di bagian hazard. Nah, ini untuk hasil cahaya dari lampu hazardnya. Oke, kita coba tes cahayanya di jalan. Ini untuk posisi di malam hari, atau ini posisi sudah gelap ya. Kita coba tes untuk cahaya warna putihnya. Ini untuk lobby warna putih, kita matikan kuningnya, kita matikan, nyalakan warm white atau putih kuningan, putih, kuning, warm white. Untuk high beam, kuning high beam, warm white high beam. Jadi di sini seperti biasa ya, di bagian pass beam, walaupun off seperti ini bisa kita fungsikan seperti ini. Tapi di bagian high beam ini tidak dapat berfungsi. Setelah di sini ke bagian lampu utama baru bisa difungsikan. Oke ya, jadi tombol pass beam berfungsi off juga bisa, senja juga bisa, lampu utama juga bisa. Tetapi di bagian high beam ini kalau off seperti ini tidak berfungsi, kalau senja juga nggak berfungsi. Supaya tidak lupa ya, kalau pas siang hari, pas nyalakan ke lampu utama seperti ini baru bisa difungsikan. Jadi sangat fungsional sekali ya untuk cahaya warna kuningnya tuh. Ini jauh banget dengan lampu standarnya setelah kita upgrade 3 warna seperti ini. Karena untuk low beamnya aja dia kurang lebih sekitar 60 watt. High beam masuk ke 20 watt atau 30 watt ya kurang lebihnya. Jadi sekitar 80/90 watt lah untuk semua wattnya. Jadi sangat fungsional sekali ya. Oke, cukup sekian untuk review pemasangan lampu upgrade 3 warna 80/90 watt di Honda PCX 160 generasi pertama, milik Om Ilham dari Depok, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini dan merequest di bagian senja sen warna ice blue, devil lampu utama warna kuning, devil lampu jauh warna ice blue juga pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan bisa langsung komen di kolom komentar, ataupun bisa langsung kontak WhatsApp saya yang ada di kolom deskripsi. Untuk pemesanan bisa langsung kontak WhatsApp saya juga di kolom deskripsi di nomor 0812 2750 7229. Untuk lokasi pemasangan kami sendiri, untuk sementara ini masih di daerah Tangerang Selatan, tepatnya di Jalan Rabungan 15 RT 1 RW 2 nomor 167, Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Atau teman-teman bisa searching di map lokasi kami yang bernama Riana Soris Motor. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuatkan konten tentang perlampuan khususnya di motor dan juga di mobil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.